Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur kulit dan juga pendukungnya secara histologi. Outline dari perkuliahan kali ini adalah akan membahas mengenai kulit, yaitu baik kulit tipis dan tebal, lapisan-lapisan pendukung, serta sel-sel yang menyusunnya, dan juga adnexa kulit atau appendage daripada kulit, termasuk diantaranya adalah kelenjar minyak, keringat, rambut, dan juga kuku. Jadi kulit ya, strukturnya nampak seperti pada gambar ini, dimana kita lihat ada epidermis dan dermis, sedangkan hipodermis adalah suatu struktur yang ada di bawah kulit, jadi tidak termasuk daripada kulit. Kulit dengan strukturnya memiliki fungsi-fungsi khusus ya. Jadi misalnya epidermis, bagian paling luar daripada kulit, itu berperan untuk barrier permeability. Jadi di mana kulit atau epidermis yang intak itu akan melindungi kulit dari invasi patogen. Serta epidermis juga berfungsi untuk melindungi daripada UV radiasi. Selain itu ada fungsi termoregulasi yang diperankan oleh kelenjar keringat dan juga pembuluh darah. Kemudian adanya sensasi sebagai reseptor baik oleh sel Merkel dan Meissner. Fungsi sekresi juga diperankan oleh kelenjar keringat, dan juga untuk penampilan itu ada fungsi daripada melanosit. Untuk wound repair atau regenerasi itu ada peran daripada sel fibroblast, dan untuk absorpsi juga bisa diperankan oleh epidermis. Pada slide ini tampak antara kulit tebal dan kulit tipis, di mana pada kulit tebal kita melihat adanya epidermis yang terdiri dari 5 lapisan, dari stratum paling bawah yaitu stratum basal, kemudian stratum spinosum, lucidum, granulosum, lucidum, dan juga stratum corneum ya. Dan juga pada kulit tipis di sini kita nampak epidermisnya lebih tipis daripada pada kulit tebal ya. Jadi tebal atau tipisnya kulit ini tergantung pada ketebalan epidermisnya. Dan kelima stratum tidak ada pada epidermis daripada kulit tipis. Namun bagian dermis daripada kulit tipis yang lebih tebal dibandingkan pada kulit tebal ya. Jadi bagian dermis daripada kulit tipis itu memiliki struktur-struktur pendukung, yaitu ada kelenjar minyak, keringat, kemudian ada folikel rambut, ada musculus arrector pili, ada juga blood vessel, seperti itu ya. Nah, jika kita lihat dari gambar ini, kita nampak adanya secara skematis stratum corneum paling atas itu nampak adanya sel yang mati dari sel keratinosit, jadi sudah tidak ada intinya, tidak ada organelnya. Kemudian di bawahnya adalah lucidum. Di situ nampak selnya bening ya, bening nampak. Kemudian ada lapisan eleidin. Kemudian di stratum granulosum kita melihat adanya granula keratohyalin. Kemudian pada stratum spinosum nampak stratum yang paling tebal di sini. Ya, nampak juga di situ ada sel Langerhans, kemudian adanya bentuk sel keratinosit yang bulat. Kemudian di stratum basal kita bisa temukan juga sel Merkel, kemudian sel melanosit, itu badan selnya ada di stratum basal, namun juluran sitoplasmanya bisa sampai di stratum spinosum. Jadi kalau epidermis itu berasal dari eksoderm, sedangkan dermis berasal daripada mesoderm. Jadi kalau epidermis yang tadi sudah saya sampaikan, kita temukan bisa ada 5 atau 3 stratum termasuk jenis tergantung jenis kulitnya, dan mendapatkan 3 tipe sel yang nanti akan dibahas juga. Kemudian pada dermis kita temukan adanya 2 lapis, yaitu stratum papilar dan reticularis ya. Sedangkan hipodermis adalah merupakan jaringan longgar yang ada di bawah kulit. Nampak ada akumulasi daripada sel lemak di sana. Jadi pada epidermis ya, itu kita melihat di sini ada 4 jenis sel. Keratinosit merupakan sel dominan daripada epidermis. Kemudian kita temukan juga adanya sel melanosit. Sel melanosit itu berfungsi untuk menghasilkan melanin. Melanin ini akan memberikan warna pada si keratinosit. Kemudian ada juga sel Merkel yang tadi saya sampaikan, berfungsi sebagai reseptor. Kemudian Langerhans sel yang berfungsi untuk imun sel. Nampak di sini sel imigran pada epidermis. Hanya keratinosit adalah sel yang merupakan sel yang memang ada di epidermis ya, dan merupakan sel yang dominan. Sedangkan melanosit, Merkel sel, Langerhans sel itu merupakan sel imigran yang ke epidermis.
ya. Kemudian keratinosit merupakan sel yang paling banyak ya populasinya pada epidermis yang tersusun atas 5 lapisan tergantung apakah itu kulit tipis ataukah itu kulit tebal, di mana morfologi daripada sel keratinosit di masing-masing strata itu berbeda-beda, agak sedikit berbeda, dan juga yang paling penting adalah di masing-masing stratum atau lapisan itu menghasilkan produksi ke protein keratin yang berbeda-beda. Nampak seperti pada slide, di mana pada stratum basal itu dominannya adalah keratin tipe 5 dan 14. Demikian juga pada stratum granulosum, di situ mensekresikan protein yang dominan adalah filagrin. Dan jika terjadi mutasi pada gen penyandi daripada protein keratin tersebut akan menimbulkan klinis yang berbeda juga ya. Nah ini kita nampak beda morfologi antara keratinosit pada stratum basal dan stratum spinosum. Melanosit sendiri itu tadi bisa ditemukan pada stratum basal, badan selnya, kemudian sitoplasmanya, julurannya bisa sampai di stratum spinosum, yang mana dia bisa menghasilkan melanin, di mana sekresi melanin itu dilakukan secara cytokine secretion, artinya dia akan berpengaruh terhadap atau dideposit pada keratinosit yang ada di sekitarnya, dan ini fungsinya adalah untuk memproteksi kita dari UV radiasi. Jadi melanin akan terdeposit pada supranuklear daripada sel ya, supranuklear daripada sel kita. Kemudian sel Langerhans itu sudah disampaikan tadi adalah dia bentuknya seperti bintang dan juga dia memiliki fungsi untuk imunitas. Sedangkan sel Merkel sendiri adalah sel mekanoreseptor ya, yang juga ditemukan di basal daripada epidermis. Lanjut ke dermis. Dermis itu terdiri dari dua stratum atau layer, yaitu papiler dan retikuler. Di mana pada stratum papiler itu 20% yaitu adalah jaringan ikat yang longgar, sedangkan pada stratum yang retikuler adalah jaringan ikat padat yang irreguler. Di situ nampak kita pada stratum retikuler kita menemukan berbagai struktur-struktur ya, baik itu struktur sebaceous gland, kemudian sweet gland seperti itu, dan folikel rambut juga ya. Lanjut ke yang paling terakhir adalah subcutaneous layer, adalah untuk insulasi, jadi merupakan lapisan di bawah kulit terdiri dari jaringan lemak ya dan juga pembuluh darah. Selanjutnya ini adalah beberapa reseptor sensori yang kita temukan di kulit. Jadi itu bisa kita temukan seperti Meissner-Corpuscle, Merkel, free nerve ending, Ruffini end organ, Pacini corpuscle, dan Peritrician nerve ending. Peritrician nerve ending bisa kita temukan di sekitar daripada batang rambut yang terstimulasi karena gerakan daripada rambut itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita ke struktur pendukung daripada kulit. Yang pertama yaitu kelenjar minyak atau sebaceous gland. Kelenjar minyak atau sebaceous gland di situ adalah bersifat holocrine kelenjar, yaitu yang bentuknya adalah epitel kubus sederhana ya, selapis kubus ya. Dia bersifat holocrine, artinya adalah sekresinya adalah terdiri dari sekret dan juga sel itu sendiri. Sekretnya adalah berupa sebum yang terdiri dari material sel dan juga fat. Jadi di sini kelenjar sebaceous atau kelenjar minyak itu membantu bermuara pada folikel rambut yang menjaga supaya kulit dan rambut tetap lembut dan berminyak. Untuk kelainannya, jika mengalami hipersekresi maupun penyumbatan akan bisa mengalami akne. Jadi kelenjar minyak ini sendiri ya, dia itu distimulasi sekresinya oleh androgen, hormon, dan mulai aktif saat puberti. Dia bermuaranya di folikel rambut ya, seperti ini. Jadi dia nampak secara skematis adalah seperti buah anggur yang bergerombol ya. Kemudian di sebelahnya daripada sebaceous gland kita nampak adanya eccrine sweet gland. Jadi kalau sweet gland eccrine itu adalah kelenjar tubulus sederhana. Jadi dia nampak bergulung-gulung ya, seperti selang yang bergulung ya, dan duktusnya akan bermuara ke permukaan kulit ya. Sweet gland itu kita juga ada temukan beberapa tipe, ada yang merocrine, ada yang apocrine. Untuk yang merocrine itu yang
sekresinya adalah sebagian ada selnya dan sebagian dari sekretnya seperti itu ya. Sedangkan yang apokrin itu hampir menyerupai daripada sebaseous gland hanya dan bermuara di folikel rambut ya. Ada juga beberapa modifikasi kelenjar keringat yaitu cerumen dan mammary gland. Untuk kelenjar sweet gland sendiri memiliki susunan atau terdiri dari ada secretory unit, clear cell dan dark cell, ada ductus dan juga sel myoepitel. Di mana sel myoepitel mengandung aktin dan myosin yang berfungsi untuk memeras sehingga secretory unit bisa mensekresikan sekretnya seperti itu ya. Nah, di sini secara skematis kita melihat adanya sweet gland yang tipenya ekrin atau merokin yang bermuara di permukaan kulit dan sweet gland yang tipe daripada apokrin yang bermuaranya pada folikel rambut seperti itu. Untuk sweet gland yang ekrin atau merokrin ini biasanya tidak tidak berbau dan juga bisa berlokasi sekresinya pada permukaan kulit. Ya, dia mengandung garam dan juga waste product seperti urea maupun uric acid ya. Sedangkan sweet gland tipe yang apokrin ini baru berfungsi saat puberti dan lanjut selama kehidupan. Nanti dia akan berfungsi dan lokasinya ada di beberapa lokasi tertentu seperti aksila, kemudian selangkangan, dan juga dia memiliki sekresi seperti ada keringat, kemudian ada minyak juga dan juga sel-sel, debris sel ya, seperti itu. Dan dia memiliki bau yang khas. Nah, ini nampak secara skematis adanya dua sweet gland yang berbeda ini, yang apokrin dan juga merokrin sweet gland, dan nampak pada tabel ini perbedaan ini bisa adik-adik baca sendiri ya. Kemudian selanjutnya ada rambut itu adalah batang berfilamen yang keluar dari epidermis kulit ya, di permukaan kulit yang keluar. Jadi ada tiga tipe, yaitu tipe lanugo, velus maupun terminal. Lanugo itu sangat halus sekali dan bisa temukan pada bayi, sedangkan pada tipe yang velus itu utamanya dominan pada kulit manusia, sedangkan tipe terminal itu pada binatang-binatang seperti gorila seperti itu ya. Nah, di sini ada istilah-istilah seperti misalnya bulbus rambut. Bulbus rambut itu terdiri dari akar rambut dan dermal papil. Sedangkan jika di bagian batang daripada rambut itu kita temukan secara histologi ada namanya medula, kemudian kortek dan kutikula yang paling luar. Untuk sel-sel pada rambut itu sendiri terdiri dari sel matrik dan juga sel melanosit yang juga nanti akan sama fungsinya pada kulit, yaitu memberikan pigmen melanin pada rambut seperti itu ya. Untuk siklus pertumbuhan rambut kita mengenal adanya siklus anagen, katagen, dan telogen, di mana masing-masing ketiga siklus itu berbeda-beda di berbagai lokasi, misalnya di kepala maupun di aksila ataupun di mata, di kelopak mata, itu beda-beda siklus pertumbuhan panjang daripada anagen, katagen, dan telogen tersebut ya. Selanjutnya yang paling terakhir kita mengenal ada kuku. Kuku itu juga adalah lempeng berkeratin ya. Ya, dia adalah hard keratin, dan di sini adik-adik perlu baca berbagai istilah yang ada pada kuku, baik itu nail plate, nail bed, nail matrix, nail root, eponychium, hyponychium maupun lunula ya. Nah, akhirnya demikian yang bisa saya sampaikan. Di sini adik-adik perlu mencatat dan mengingat apa perbedaan dari thick dan thin skin, kemudian stratum-stratumnya dan juga sel-sel yang ada ditemukan pada epidermis, kemudian skin appendage, apa perbedaan antara sweet gland ekrin maupun apokrin, sebaseous gland, bagaimana sekresinya, lokasinya di mana, bagaimana dia bermuaranya, apakah dipengaruhi hormon dan sebagainya. Selain itu juga perlu dibaca kembali tentang rambut dan kuku. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.